فاجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤسسين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru tetap kita Al-Ustaz Hidayatullah SAG, yang sama-sama kita hormati dan juga muliakan penceramah subuh hari ini Al-Ustaz Deden Muharram Johar SOSI, dan juga hadir tengah-tengah kita Ustaz Ahmad Zarkasi, Bapak Haji Hamdani, dan juga Ustaz Usman, dan juga para pengurus dan panitia Syiar Ramadan Salah Al-Jihad serta jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat hingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tengah-tengah pengajian atau tausiah subuh yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Tak berpanjang kalam, langsung saja kita sama-sama dengarkan tausiah agama yang akan insya Allah disampaikan oleh Ustadz Deden Muharram Johar SOSI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu abada. Subuhul qudusul rabbuna wa rabbul malaikati war ruh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang pantas kita untai dari lisan kita pada subuh hari ini selain kalimat syukur alhamdulillah. Allah kembali ringankan langkah kaki kita, Allah kembali mudahkan gerak tubuh kita, Allah kembali permudah langkah-langkah kebaikan dan amal soleh kita. Subuh hari ini atas izin Allah kita diringankan langkah kaki untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini termasuk orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam amal saleh. Hati kita senantiasa terpaut dengan solat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Terus lagi salawat dan salam kita bingkiskan spesial untuk manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, pemilik segala kemuliaan. Sosok manusia yang paling mulia akhlaknya, paling indah tutur katanya, paling banyak amal ibadahnya, yang sampai detik ini makomnya ramai diziarahi oleh jutaan umat manusia, duduk bersimpuh meneteskan air mata kerinduan seraya menguntai solawat dan salam dengan harapan kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Dial habibana wa nabiyyana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua Al-Ustaz Hidayatullah SAG. Kita doain Pak,
Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesempatan terus untuk mentransfer ilmu kepada kita semua. Sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Hamdani, segenap jajaran pengurus Musalla Al-Jihad, akhinal kiram, Ustaz Zaki, Ustaz Usman, para bapak, para sepuh, para orang tua, para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan lagi-lagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang terpaut hati kita dengan kebaikan. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, satu pertanyaan mendasar buat diri kita, satu pertanyaan yang barangkali harus kita jawab dengan hati kita masing-masing. Sampai Ramadan hari ini, di hari yang ke berapa? 18? 19? Di hari yang ke-18 ini timbul pertanyaan di dalam setiap diri kita. Apakah kita masih semangat dalam puasa? Masihkah kita semangat dalam tarawih? Masihkah kita bersemangat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan kita? Ini kita perlu jawab dengan diri kita masing-masing. Kenapa? Orang yang bersemangat dalam ibadah di bulan Ramadan, orang yang memiliki spirit yang luar biasa di dalam bulan Ramadan, maka itulah mereka yang sesungguhnya mau mengisi Ramadan atas dasar imanan wahtisaban. Orang yang dasarnya iman dan wahtisaban, dasarnya iman ingin meraih keridhaan dari Allah, maka ketemu sama Ramadan ia bakal bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ia akan serius dalam ibadah. Momentum Ramadan tidak akan ia lewatkan terkecuali amal soleh, kebajikan amal soleh, kebajikan amal soleh, kebajikan dan seterusnya. Timbul pertanyaan lagi, apa sesungguhnya cita-cita dan harapan orang-orang yang memiliki keseriusan dalam ibadah? Ini barangkali jawabannya bisa kita temukan di dalam rangkaian-rangkaian doa-doa yang biasa kita baca di malam-malam Ramadan. Salah satunya, ada satu rangkaian doa yang biasa kita baca selepas kita melaksanakan sholat tarawih. Ada namanya doa yang disebut dengan doa kamilin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Dalam doa kamilin itu Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, ada 24 poin penting doa yang kita mohonkan kepada Allah. Kesempatan yang singkat ini barangkali kita akan berbicara buntutnya saja Pak. 4 poin awal. Apa yang kita mohonkan kepada Allah? Allahumma ij'alna bil imani kamilin, walil faraidi muaddin, walil salati hafidin, walil zakati fa'ilin. 4 poin sudah. Pertama, cita-cita dan harapan orang-orang yang memiliki kesungguhan, keseriusan dalam ibadah. Yang pertama, ia bermohon kepada Allah, Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempurnaan dalam iman. Iman yang sempurna. Iman itu dalam keberagamaan kita Pak jadi pondasi. Iman itu jadi basic. Iman itu jadi dasar. Bapak ngebangun rumah, kusen sudah ada, jendela sudah ada, tiang udah ada, kemudian genteng pun sudah ada, tapi pondasi tidak ada. Apa itu rumah bisa berdiri tegak? Tidak. Begitupun keberagamaan kita. Maka iman menjadi dasar, iman menjadi pondasi, iman menjadi basic. Iqrar bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. 3 komponen yang harus ada pada diri orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, iqrar bil lisan, lisannya ngucapin. Wa tasdiqun bil qalbi, hatinya meyakini, membenarkan dengan hatinya. Wa amalun bil arkan, kemudian ia beramal dengan anggota tubuh. Tidak dikatakan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat lisannya mengaku, ya Allah saya iman kepada
Hatinya ngaku meyakini iman kepada, tapi tidak dibarengi dengan amal perbuatan. Atau sebaliknya, hatinya meyakini, tapi lisannya tidak mengakui, amal perbuatannya tidak dikerjakan. Maka tidak sempurnalah iman kepada Allah. Kesempurnaan itu dibangun dengan 3 komponen. Tapi dalam konteks lain Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW katakan tentang akmalul mu'minina, orang yang memiliki kesempurnaan iman. Siapa dia? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ternyata standar keimanan seseorang itu, Pak, kesempurnaannya itu dilihat dari bagaimana kemuliaan akhlaknya. Semakin mulia akhlaknya, maka hakikatnya semakin sempurna pula iman seseorang kepada Allah. Oleh karenanya momentum Ramadan nih, Pak, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu sama Ramadan, sama puasa, sama amaliyah yang lainnya. Lewat Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar apa yang kita bakar, sifat-sifat hayawaniyah yang ada pada diri kita. Maaf, sifat-sifat kebinatangan, serakah, tamak, rakus, senang ngambil hak orang lain, itu sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat kebinatangan. Masuk Ramadan kita ditempa oleh Allah untuk membakar itu semua, untuk mereformasi itu semua. Sifat-sifat hayawaniyah kita rubah menjadi sifat insaniyah, sifat kemanusiaan. Akhlakul madmumah, akhlak tercela, akhlak buruk, kita rubah menjadi akhlakul karim, menjadi akhlak mulia. Makanya Rasulullah SAW sebutkan di antara inti dari puasa, as-siyamu junnatun. Puasa itu jadi perisai, Pak. Puasa itu jadi tameng, puasa itu jadi penghalang. Penghalang dari apa? Kalau di dunia itu puasa menjadi penghalang dari perkara-perkara yang haram, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Di akhirat nanti puasa akan menjadi penghalang dari apa? Minan nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali katakan, bagaimana puasa itu menjadi perisai, bagaimana puasa itu bisa menjadi tameng. Saat setelah seharian min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis samsi, kita berpuasa, nahan lapar, nahan haus, nahan perkara-perkara yang haram yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Tapi saat kita berbuka puasa, kita kembali kepada sifat-sifat kehayawanan kita. Kita kembali kepada sifat-sifat rakus kita. Maka tameng tadi, kata Imam Al-Ghazali, akan jebol oleh apa? Oleh panah-panah syaitan laknatullah alaihi. Dengan seharian puasa tuh, Pak, saat berbuka apa yang terjadi? Sazaki itu biji apa? Biji salam, kolak pisang, kacang hijau, dijejerin di meja kita, betul? Gorengan aja sampai 3 macam, gorengan tempe, bakwan, tahu isi, lontong minimal 2 macam, lontong sayur sama lontong oncom, belum bumbunya. Saat berbuka, Allahumma lakas suntuk, mohon maaf, kita seolah-olah dendam karena seharian kita nggak makan, Pak. Makanan kita masukin, minuman kita masukin, nggak sadar kita. Selepas kita berbuka, kita bakal sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, kita bakal sholat isya. Selepas sholat isya, kita bakal tarawih. Akibatnya, karena ketamakan kita saat berbuka, giliran tarawih baru 2 rakaat, kita udah muak berulang-ulang. Betul, Pak? Sebanyak yang terjadi ini. Ini yang dikhawatirkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW. Apa kekhawatiran Rasul? Ahsyama khasitu ala ummati. Hal yang paling aku takutkan terjadi kepada umatku adalah, yang pertama kata Rasul, kibarul batni. Soal kata kibarul batni itu perut yang gede. Maknanya apa? Banyak makan. Rasul takut banget tuh. Kita umatnya termasuk umat yang banyak makan. Padahal Allah mengingatkan di dalam Al-Quran,
Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, sok makan, sok minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Ada hak tubuh ini Pak, ya, ada hak tubuh kita, jangan berlebihan. Kata Allah, innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Sekedarnya sajalah Pak, secukupnya saja ya. Banyak makan, maka akan muncul penyakit yang kedua kata Rasul. Apa? Wa mudawamatun naum. Dan banyak makan pasti banyak tidur. Betul? Bawaannya pasti kalau banyak makan ngantuk. Lagi puasa, habis sholat subuh macam kayak gini, pulang dari Al-Iha datang ke rumah bukannya tadarus. Datang ke rumahnya lagi AC. Sejak tarik selimut. Tidur lagi. Tambah sulit bangun tidur lagi, bangun lagi zuhur Pak. Zuhur sholat habis gitu, tidur lagi sampai apa? Asar, tidur lagi, bangun maghrib. Orang yang macam kayak gini hadirin, Bapak jemaah sekalian, orang yang saat ia berpuasa kemudian memperbanyak tidur, maka ia tidak akan merasakan kelezatan kenikmatan saat berbusa. Yang ia rasakan adalah kenikmatan saat banyak tidur saja. Sekali lagi, orang yang saat berpuasa kemudian dia banyak tidur Pak, banyak tidur, maka ia tidak akan merasakan kenikmatan kelezatan saat berpuasa. Tapi yang ia dapatkan adalah kenikmatan saat banyak tidur saja. Hanya oleh anak muda, anak musola. Hari ini aktivitasnya apa? Kebetulan ada kemana-mana Ustaz. Ngapain di rumah aja? Terus dapat tadarus bukan? Baca Quran? Enggak. Malam menghidupkan malam enggak, apa? Tidur. Jawabannya tidur. Kan ada dalilnya Ustaz. Dalilnya apa? Naumus ini ibadah. Pakai dalil Pak. Tidurnya orang yang berpuasa katanya digunakan kaul ulama. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Cara pandangnya bukan demikian. Kalau tidurnya saja jadi ibadah, apalagi meleknya begitu. Ya, itu yang tepat kan? Kalau tidurnya saja jadi ibadah, apalagi meleknya, apalagi baca Qur'annya, apalagi melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, ini satu pemahaman yang mohon maaf, rada-rada keliru. Seharian. Tuh. Itulah orang-orang yang mohon maaf memahami puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Demikian. Ya. Banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, kata Rasul, akan muncul penyakit yang ketiga. Apa penyakit yang ketiga? Al-kasal. Malas. Membaca Quran malas, mau kerja malas, mau melakukan aktivitas kebaikan malas. Muaranya apa tadi? Banyak makan. Banyak makan, banyak tidur, jadi malas. Kemudian akan muncul penyakit yang keempat. Dan ini penyakit yang teramat sangat fatal. Apa adanya? Apa penyakit yang dimaksud? Wadhaful yaqini. Lemah keyakinan Pak. Lemah iman. Karena apa? Muaranya karena banyak makan. Cukupnya saja. Ada hak tubuh yang harus kita jaga. Yang pertama tuh, kita bermohon kepada Allah diberikan kesempurnaan iman. Kedua, walil faraidi muaddi. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk menegakkan keparduan. Menegakkan keparduan berarti kita berharap kepada Allah menjadi insan paripurna, sosok muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Imtithal awamirillah wajtinabun nawahi. Orang yang mampu menunaikan segala titah dan perintah Allah, menjauhi segala macam larangan Allah. Yang maknanya apa? Takwa berarti ketika seseorang mampu menjaga diri, memprotek diri, memelihara diri dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka dan marahnya Allah. Satu. Ini makna takwa yang pertama Pak. Apa perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah? Satu, asyirku billah. Menyekutukan Allah, menomorduakan Allah. Kalau orang-orang duduk pada masa Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dikatakan syirku billah ketika mereka menyembah sesembahan selain dari Allah. Matahari mereka sembah sebagai Tuhannya, bulan mereka sembah sebagai Tuhannya. Sesuatu yang kuat dalam kehidupan mereka sembah sebagai Tuhannya. Itu dulu. Tapi saat ini mohon maaf Bapak jemaah sekalian. Mohon maaf. Ketika hari-hari kita mohon maaf ini Pak, berkutat dengan ini. Waktu kita habis dengan handphone kita untuk hal-hal yang tidak memiliki manfaat dan kebaikan. Bahkan sesuatu yang lebih cenderung membuat kita madarat. Lebih banyak madaratnya, lebih banyak dosanya. Bukan menjadi media kebaikan ini. Kemudian Allah diabaikan. Kita jadi orang-orang yang goflah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang adzan sudah ada di mushola al-jihad. Kita masih sibuk dengan urusan handphone kita. Allah kita nomor 2 kan. Ulama katakan ini sebagai syirkul asghar. Syirik kecil namanya ini Pak. Hati-hati. Syirkul asghar. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita, bisnis kita, dagang kita. Panggilan Allah kita abaikan, isyarat dari Allah kita tinggalkan. Syirkul asghar kata para ulama. Itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Bisa mendatangkan marahnya Allah. Apalagi perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Ini makna takwa. Salah satunya adalah kekhawatiran Rasulullah SAW tentang kita umat. Aku khawatir kata Rasulullah, satu saat umatku terjebak dalam syirik tersembunyi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang baginda maksud sebagai syirik tersembunyi? Rasul katakan, syirik tersembunyi adalah ketika kalian melihat satu ekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Sahabat masih belum ngerti Pak. Ya Rasul, apa yang baginda maksud? Syirik tersembunyi tak ubahnya seperti melihat satu ekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Kata Rasulullah, kalian beribadah, melakukan kebaikan, beramal saleh. Kemudian kalian sadar kalau kebaikan itu dilihat, diperhatikan, disaksikan oleh orang lain, maka kalian membagus-baguskan amal kalian saat itu. Artinya apa? Riya. To show only, pamer. Solatnya kepingin disebut ahli solat, zikirnya kepingin disebut ahli zikir, tadarusnya kepingin disebut ahli tadarus, sedekahnya kepingin disebut ahli sedekah. Orang yang macam kayak gini nanti di yaumul qiyamah, ketika ia berteriak, ya Allah mana kebaikanku, mana pahala dari amal solehku, aku dulu solat, aku ini bla bla bla, ia meminta kepada Allah ganjaran pahalanya. Apa kata Allah? Mintalah ganjaran kepada tetangga, mintalah ganjaran kepada bosmu. Bukankah dulu engkau berbuat baik, engkau beramal soleh, engkau sholat, engkau zakat, engkau infak, engkau pergi haji dan umroh, hanya menginginkan sanjungan dan pujian dari mereka, kata Allah. Gitu Pak. Allah nolak, gak mau ngasih pahala. Oleh karenanya orang-orang yang ibadah bukan dasarnya karena Allah, bukan dasarnya ikhlas, tapi modalnya riya, pamer, ingin sanjungan dan pujian, tak ubahnya seperti orang yang nanam sawah dan ladang dengan tanaman bebatuan. Gak bakal ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Berikutnya, makna takwa adalah ketika setiap diri kita mampu menjaga dari perkara-perkara yang bisa merugikan diri kita. Kita dikasih waktu sama Allah sama Pak, betul? 1 kali 24. Yang beda adalah cara ngisinya. Ada yang 1 kali 24 itu dipakai, di 24 jam dipakai beramal soleh, dipakai ngaji, dipakai taklim, dipakai salat berjamaah, silaturahim dengan guru-guru, minta nasihat, begitu. Ada yang orang 1 kali 24 jam waktunya dipakai untuk sesuatu yang enggak punya nilai manfaat kebaikan. Nongkrong di pinggir jalan, main gaplek contoh. Gaplek itu dari bahasa Arab Pak. Apa itu gaplek? Goplak, lalai. Main gaplek itu perkara yang bikin seseorang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamatis shalah, apa juga qad qamatis shalah, ketemu sama sholat berikutnya. Hati-hati. Yang kedua, jangan sampai setiap kita menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Takwa berarti menjaga dari perkara yang membuat kita jadi rugi di hadapan Allah.
Ketiga, Bapak jemaah sekalian, makna takwa adalah ketika setiap diri kita mampu menjaga dari perkara yang bisa membuat orang lain jadi rugi. Pada masa Rasulullah SAW saat perang Khaybar dulu, Pak, ada seorang sahabat yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW untuk mensolatkan, untuk mengkafankan seseorang yang wafat saat perang Khaybar. Sahabat sedikit protes, ya Rasulullah, bukankah orang yang gugur di medan tempur, wafat di medan juang tidak perlu dimandikan, ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Si fulan sudah mengambil haknya orang lain. Ternyata ketika dibuka dalam buntelannya, Pak, orang yang wafat ini, mujahid ini, ada beberapa buah berlian yang harganya hanya beberapa dirham saja. Mengambil hak orang lain membuat derajat sebagai syuhada gugur untuk di hadapan Allah. Sekali lagi, mengambil hak orang lain membuat derajat seorang syuhada gugur di hadapan Allah. Ini yang ketiga, makna takwa, menjaga dari perkara yang bisa membuat orang lain jadi merugi. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam saleh. Doa kami yang ketiga, walis salati hafidin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mampu menjaga salat kita. Perintah di dalam Al-Qur'an, aqimus, bukan kerjain salat, bukan laksanakan salat, tapi artinya tegakkan salat. Makna tegakkan salat artinya ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang yang salat sebelum ia salat, saat ia salat, dan selepas ia salat. Sebelum ia salat, orang yang mau salat harus bersih dari apa? Anil hadasaini, dari dua hadas, hadas besar, hadas kecil. Orang yang mau salat harus apa? Bersih. Di mana? Fi saubihi wa fi badanihi wa fi makanihi. Di pakaiannya, di badannya, di tempat salat. Itu sebelum salat. Saat ia salat, orang yang mendirikan salat, saat ia salat, ia harus terjaga dari perkara-perkara yang membatalkan salat. Harus sempurna rukun-rukun salat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah selepas ia salat, bagaimana ia mewujudkan nilai-nilai ajaran salat. Semakin sering terjaga salatnya seseorang, semakin ia mendirikan salat, maka selepas salat tutur katanya akan terjaga, amaliyahnya akan terpelihara, pantang nyakitin orang, pantang berbuat zalim kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan inti daripada salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Hayati Bapak jamaah sekalian, apa yang Rasulullah SAW katakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Nanti di yaumul kiamat itu, Pak, perkara yang pertama kali di cross check, di audit, diperiksa oleh Allah, salat kita. Bukan zakat kita, bukan haji umroh kita, bukan, Pak. Tapi yang diperiksa adalah salat kita. Maka jaga kualitas salat kita. Jangan sekedar salat menggugurkan kewajiban, tapi itu tadi, dirikan salat, jaga hal sebelum salat, saat salat, dan selepas kita salat. Oleh salat dihafidhi namanya. Yang keempat, kita bermohon kepada Allah lewat doa kami yang biasa kita baca adalah waliz zakati fa'ilin. Ya Allah, kami berharap kepadamu menjadi orang-orang yang mampu menunaikan zakat. Selepas Ramadan nanti, puasa kita akan ditutup dengan zakatul fitri. Zakat fitrah namanya, 2,5 kilo kita bayarin per jiwa. Ya. Pekerjaan kita, profesi kita, penghasilan kita, dagang kita, kekayaan kita, keluarin zakatnya 2,5%. Masa haul, waktu 1 tahun dalam perhitungan kalender hijriah, kita bayarkan, keluarin tuh. Aqimus shalah wa atuz zakat, bayar zakat. Zakat berarti ketaatan seseorang, kepatuhan kepada Allah. Zakat berarti seseorang sudah memiliki sifat cinta kasih dengan sesama, sifat cinta kasih dengan semesta. Orang yang mau bayar zakat itu adalah orang-orang yang dikatakan dalam bahasa hadis Rasulullah adalah orang-orang yang syahid. Jaminan dari Rasul,
Asy-syahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu, Pak, ia akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga Allah, jauh dari nerakanya Allah. Sebaliknya, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, cap jahe, buntut kasir, Pak, dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah. Dia akan dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak, kita semua yang hadir, semua yang mulia ini, termasuk orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman, termasuk orang-orang yang mampu mendirikan keparduan-keparduan, termasuk orang-orang yang mampu menegakkan salat, termasuk pula menjadi orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Berharap Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kemampuan dan kesempatan kepada kita untuk menuntaskan Ramadan dengan sebaik-baiknya amalan. Amin ya rabbal alamin. Ada hadirin dia wa ala kulli niyatus salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رمضان شيء الله يا رمضان شيء